Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Novianti. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi dasar dan mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih kompetensi guru. Seperti yang ditampilkan pada layar samping, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 disebutkan, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Kompetensi guru juga akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh anak didik. Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Selanjutnya, ada jenis-jenis kompetensi guru. Sebelumnya ada 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogis, yang kedua ada kompetensi sosial, yang ketiga ada kompetensi kepribadian, yang keempat ada kompetensi profesional. Kita membahas yang pertama dulu. Apa sih kompetensi pedagogis? Kompetensi pedagogis yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Dan yang kedua ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu seorang guru sama seperti manusia yang lainnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya berdampingan dengan manusia lainnya. Dan yang ketiga, apa sih kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Oke, kita lanjut ke kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yaitu pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan tersebut akan membantu guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan peranannya yang besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik, yaitu guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan, dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus, yaitu setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Buku pelajaran banyak tersedia. Demikian pula buku penunjang. Singkatnya, guru tidak perlu repot menulis buku sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, perancangan pembelajaran, yaitu guru efektif mengatur kelas mereka dengan prosedur yang mereka siapkan. Yang kelima,
Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik dari sisi kemasan maupun isi atau materinya. Yang keenam, evaluasi hasil belajar, yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. Dan yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, yaitu belajar merupakan proses di mana pengetahuan, konsep, keterampilan, dan perilaku diperoleh, dipahami, diterapkan, dan dikembangkan. Anak-anak mengetahui perasaan mereka melalui rekannya dan belajar. Maka belajar merupakan proses kognitif, sosial, dan perilaku. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu seorang guru sama seperti manusia yang lainnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan memberi contoh baik terhadap lingkungannya dengan sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, maka mudah bergaul dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu yang tertutup dan tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi yaitu kemampuan pribadi yang meliputi yang pertama, berakhlak mulia, yaitu pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, mantap, stabil, dan dewasa, yaitu pendidikan bukan hanya melatih manusia untuk hidup, maka karakter guru merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, arif dan bijaksana, yaitu guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajar, tetapi menjadi pribadi bijak, seorang yang saleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. Yang keempat, menjadi teladan, yaitu pribadi guru sangat berperan dalam membentuk kepribadian peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang sering mencontoh. Yang kelima, mengevaluasi kinerja sendiri, yaitu dimana untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Yang keenam, mengembangkan diri, yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Yang terakhir, religius, yaitu berkaitan dengan akhlak mulia dan kepribadian seorang muslim. Dan selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekadar mengetahui materi yang diajarkannya, tetapi memahami secara luas dan mendalami. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bentuk konkret atau contoh kompetensi dasar guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogi guru dan contoh penerapannya. Yang pertama ada penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dan spesifik moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diambil. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir ada berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian dan contoh penerapannya. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir ada menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya ada kompetensi sosial dan contoh penerapannya. Yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang terakhir, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. Dan selanjutnya ada kompetensi profesional dan contoh penerapannya. Adapun kriteria kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, ada mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, ada mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar. Karena untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar yang harus dimiliki untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai 4 kompetensi dasar tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Dengan penguasaan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru dapat melakukan hal yang seharusnya dilakukan guru yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Dan ada beberapa manfaat yang diperoleh dari guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru dapat memahami perkembangan siswa dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kondisi apa yang mungkin terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya? Guru yang kurang menguasai kompetensi dasar akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar dengan baik,
Sebagai peserta didik harus memiliki kesadaran dan merasa berkewajiban untuk mendidik. Seorang guru yang kurang memanfaatkan kompetensi dasar dengan suatu pembelajaran akan berdampak buruk bagi peserta didik dan siswa yang dianggap gagal atau kurang berhasil dalam mendidik. Karena materi yang diberikan kurang dijangkau oleh peserta didik. Dan ada sedikit tambahan, cara mengatasi guru yang tidak memiliki kompetensi dasar yaitu pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG dan komunitas guru. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang keempat, banyak membaca. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan dan evaluasi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang kompetensi dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Kalau ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.